Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu, hari keempat dalam Oktav Natal 28 Desember 2022. Hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Bacaan dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikianlah genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Fransiskus Evataglion dari Paroki Santo Pius X Gisting, Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Kehadiran seorang pembawa damai kerap menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang congkak dan arogan. Kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, menyebabkan kekacauan besar dalam diri Herodes. Anak-anak yang tidak bersalah menjadi korban kekejaman hanya karena ingin memastikan bahwa Yesus termasuk di antara anak-anak tersebut. Hati manusia yang tak pernah diasah akan membuatnya menjadi keras dan kejam. Apa yang dilakukan oleh Herodes adalah salah satu bukti tumpulnya hati nurani. Ia ingin menyingkirkan saingannya dan tega membunuh para anak-anak yang tak bersalah. Tapi kanak-kanak Yesus telah memahkotai kawan-kawan sebayanya dengan mahkota kemartiran. Mereka gugur demi namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perjalanan sejarah bangsa manusia pada setiap zaman diwarnai dengan korban dari pihak orang kecil dan tak berdaya, bahkan orang tak berdosa juga. Seperti halnya kanak-kanak suci tersebut. Kita bisa saja mengklaim diri kita bahwa lebih baik dari Herodes yang bejat itu. Benarkah demikian?
Kalau kita selalu memprioritaskan diri kita sambil mengorbankan sesama di sekitar kita, apakah kita lebih baik dari Herodes? Kalau kita melantarkan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, apakah kita belum pantas untuk menjajarkan diri kita dengan Herodes? Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui peristiwa hari ini kita diajak untuk senantiasa mengoreksi diri kita agar kita tidak congkak dan arogan. Dan semoga di dalam masa Natal ini kita menjadi pembawa damai bagi orang-orang yang kita jumpai. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah hati kami, dan kekanglah sikap kami yang serakah dan arogan ini, supaya kami dapat memperlakukan sesama kami dengan sepantasnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.